Cantik masih di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Setelah tadi di segmen 1 kita sudah membahas tentang bagaimana konsep awal dari M Block Space ini dibuat bersama dengan Mas Jacob. Sobat Cantik penasaran nggak kenapa tempat ini dinamain M Block? Apakah cuma kebalikan dari Blok M? Nah, ternyata tidak Sobat Cantik. Huruf M itu melandaskan 6M yang menjadi landasan didirikan tempat ini, yaitu melawai, milenial, music, movement, makers, dan juga money. Ternyata landasannya M itu keren banget ya. Selanjutnya aku pengen cari tempat nongkrong yang terkenal banget di sini dari kenyamanannya, arsitekturnya, dan juga hidangan khas dari Indonesia Timur. Ikut yuk! Deretan bangunan bekas rumah karyawan Peruri pada masa 1950-an kini menjelma menjadi ruang kreatif dan tempat berbagai merek lokal. Salah satunya ada Katong yang spesialis menyajikan makanan dari Indonesia Timur ini, sahabat cantik. Jadi ini adalah salah satu tenan khas di M Block, yaitu Katong, di mana di sini terkenal banget dengan interiornya yang unik dan menyajikan sajian khas dari Indonesia Timur. Langsung aja kita masuk yuk. Awalnya dari pertemanan. Di sana saya berlima. Ada Rido, Once, terus Ogi, ada Evelyn, terus ya saya sendiri gitu. Mengapa Indonesia Timur? Karena kita berpikir bahwa masyarakat Indonesia khususnya di ibu kota dan anak-anak milenial, karena tempat ini ditujukan pada awalnya konsepnya adalah konsep millennial hub gitu. Bahwa ada kebudayaan Indonesia Timur yang sebenarnya itu kalau misalnya diolah dengan baik, itu akan menjadi satu diplomasi rasa. Kita bisa hangout di satu tempat, tapi dengan konsep Indonesia Timur. Konsep awalnya sih itu aja gitu, memperkenalkan Indonesia Timur kepada anak-anak milenial. Ngomongin masalah usaha, apapun itu bidangnya, saya selalu mengesampingkan gender saya. Saya tidak pernah menganggap bahwa saya perempuan. Saya selalu mindset saya berpikir bahwa saya punya kemampuan. Nah di situ biasanya kalau mindset saya udah di situ, saya pasti bisa melalui segala sesuatu yang membatasi saya karena perempuan. Jadi saya merobohkan limitasi itu. Kalau saya sendiri, kalau misalnya ngomongin masalah perempuan, saya sendiri lebih suka bahwa ketika saya bisa give it back to community. Jadi ketika ada hal-hal yang bersifat kegiatan perempuan, tempat kami sangat terbuka untuk diskusi tentang gender, juga bagaimana empowering women gitu, seperti kelas menulis gitu kan. Menulis itu kan salah satu hal yang bisa merilis kita. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata, tapi kita bisa ungkapkan dengan tulisan. Nah, itu sebenarnya cita-cita awal kita dengan beberapa teman perempuan untuk membuka kelas menulis di sini. Itu satu. Terus habis itu yang kedua, seperti halnya tadi dilihat, ada kita menjual beberapa produk organik, itu berasal dari para perempuan yang tinggal di Indonesia Timur. Jadi barang-barang mereka yang dihasilkan dari rumah, dari UKM mereka, ada sekarang bisa didapatkan di Katong. Sebagai ibu, saya sangat concern dengan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak saya. Nah, ketika kita mau mencontohkan anak bagaimana kita hidup sehat, itu kita awali dengan apa yang ada dalam lemari dapur kita. Jadi kalau misalnya saya belanja barang-barang organik, itu sama aja dengan saya investasi kesehatan untuk keluarga saya. Nah itu untuk mempopulerkan gaya hidup sehat itu, ya langkah awalnya adalah saya berjualan barang-barang organik itu di Katong ini. Kalau bisa dibilang kami dari Katong bisa bilang bahwa warung kami itu warung yang bisa dibilang upcycle. Kita menggunakan barang-barang yang mungkin untuk orang lain itu udah menjadi sampah, tapi kita olah menjadi sesuatu yang bisa berguna lagi gitu. Itu salah satu campaign yang bukan hanya bentuknya
bahwa kita menyerukan, tapi kita melakukan satu hal kecil, bukti nyata bahwa kita bisa melakukan barang-barang yang sudah tidak berguna buat orang lain, kita bisa jadikan satu barang yang mempunyai nilai jual dan daya guna. Seperti halnya furniture yang ada di sini, itu kebanyakan memang diproduksi oleh kami sendiri dan pakai barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya kayu-kayu yang dari bangunan lama itu kita olah lagi menjadi meja, bangku, yang sekarang ini bisa dilihat dipakai di Katong ini. Nah, untuk barang-barang dari Indonesia Timur, seperti halnya kayak ada rempah, terus ada juga kain, itu ada dijual di sini. Dan kalau saya sih berpikir bahwa kekayaan Indonesia Timur, keindahan Indonesia Timur itu bukan hanya wisata aja. Ketika kita bisa melakukan satu diplomasi melalui rasa, yaitu yang kita lakukan. Kami menggunakan barang-barang Indonesia Timur sebagai resepi kami di Katong. Setelah penjelasan tadi, mungkin semuanya pengen lihat barang-barang apa aja yang ada di Katong dan barang-barang yang dijual di Katong. Mungkin akan bisa jadi inspirasi jelita. Yuk kita lihat. Sahabat cantik, bisa dilihat kain cantik ini berasal dari sika. Ini biasa disebut ikat dan menggunakan pewarna alam. Nah, ini kami ambil dari petenun yang rata-rata adalah ibu-ibu di Indonesia Timur. Jadi untuk mendapatkan kain Indonesia Timur, sika bisa didapatkan di Katong. Sahabat cantik, untuk mulai mengurangi plastik, kita bisa menggunakan ini. Ini bahannya bisa dilihat dari bambu. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, mengurangi sampah sedotan, pakai sedotan dari bambu ini. Makanan Indonesia kan rata-rata mie tuh. Nah, untuk mengurangi karbo, ini bisa mengkonsumsi mie yang berasal dari rumput laut. Ini produk Indonesia, cuman karena kita nggak punya istilah apa mie yang dari rumput laut, jadi masih pakai nama shirataki, tapi ini asli Indonesia. Kita juga udah mengurangi gula, even di tempat kita di Katong itu kopi kebanyakan kita pakai gula kelapa. Nah, ini asalnya dari Timur Indonesia juga. Mereknya Timur Indonesia. Bisa dilihat. Kita juga di sini menggunakan coconut oil untuk masak. Jadi kita tidak menggunakan kelapa sawit lagi, minyak kelapa sawit lagi. Di rumah masih menggunakan puff untuk cuci piring pakai plastik. Nah, mulai sekarang bisa pakai ini nih. Ini asalnya dari gambas yang dikeringkan. Ini jauh lebih bisa di-recycle karena ini aslinya dari buah gambas. Bisa dicoba di rumah mandi pakai ini. Gula. Nah, gula ini juga asalnya dari Timur Indonesia juga. Ini dari Banda gulanya. Ini garam smoked salt. Garam ini diproduksi dari Amet di Bali. Ini biasa dibikin untuk kita masak dan aromanya tuh aroma kayak smoke ikan gitu, ikan yang diasap. Jadi garam ini garam lebih alami. Ya, sahabat cantik, ini yang namanya kopi rempah. Kopi ini resepnya dari Rido. Rido sendiri kan orang Ambon. Jadi dia yang mengformulasi kopi-kopi ini. Ada kenari, ada cengkeh, ada gula merah, juga pala. Kopi ini berkhasiat untuk yang masuk angin, capek-capek. Boleh deh dicoba kopi ini. Kopi ini sih biasanya dijual di kedai-kedai kopi di Indonesia Timur, jadi bisa dicoba di sini.
Jadi tanaman-tanaman yang ada di sini itu bukan berarti cuma hiasan aja. Tanaman di sini itu bisa dibawa pulang karena konsep kami juga menjual tanaman-tanaman itu sebagai buah tangan ketika habis makan gitu kan. Lihat-lihat interior, lihat-lihat tanaman, suka bawa pulang deh. Untuk awal berbisnis, sebenarnya kita harus tahu konsep apa yang akan kita tawarkan. Dan itu harus realistis. Bagaimana budget dan konsep itu bisa bersinergi. Jangan sampai konsep kita melebihi budget yang kita punya.